adakan acara dan kita buatkan tema yang tegas. Kewaspadaan kebangkitan PKI. Bahaya paham komunisme. Saya siap hadir dan saya akan tegaskan kalau sampai acara ini dilarang, berarti yang melarang pendukung komunis PKI. Apel siaga antisipasi kebangkitan PKI. Apalagi bisa apel siaga gabungan, ya kan? Katakanlah Kokam, terus Laskar FPI, terus Banser, bubarkan PKI LS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alpian Tanjung akan membubarkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Inilah pernyataan Alpian Tanjung di dalam podcastnya, yang dengan jelas dan tegas akan melakukan upaya dalam rangka membubarkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pada video berikut ini. Rekomendasi soal bubarkan PKI LS ini, bagaimana arahan Bung Alfian? Untuk closing-nya silakan. Ya, yang pertama saya ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat, adakan acara dan kita buatkan tema yang tegas. Kewaspadaan kebangkitan PKI. Bahaya paham komunisme. Saya siap hadir dan saya akan tegaskan kalau sampai acara ini dilarang, berarti yang melarang pendukung komunis PKI. Saya pikir forum itu bisa dibuat tablik akbar, bisa dibuat seminar, bisa dibuat forum daurah. Saya yang selama ini kurang lebih 40 tahun, ya persisnya 37 tahun, saya menekuni gerakan komunis PKI dengan variannya. Ada PKI, ada LKI, dan ada turunan-turunannya yang itu perlu dibahas dengan forum-forum yang lebih dialogis dan lebih interaktif. Karena saya kebetulan sekarang full ada dalam radius Jabodetabek. Saudara-saudara di Jabodetabek, siap kita berjumpa dan siapkan pengamanan, pastikan acara kita adalah acara yang berhubungan dengan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kita bisa melihat bahwa Alpian Tanjung ini membuat rekomendasi untuk pembubaran perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Itu pernyataan yang jelas dan tegas. Maka dalam pernyataan Alpian Tanjung ini, yang pertama yang harus dilakukan dalam rangka pembubaran perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang dianggap sebagai neo-PKI adalah dengan mengadakan kegiatan seminar, tablik, dan lain sebagainya yang mengumpulkan massa yang kemudian membahas upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka membubarkan daripada perjuangan Wali Songo Indonesia yang identik dengan neo-PKI dalam pandangan Alpian Tanjung ini. Jadi ini yang dilakukan katanya dengan melakukan berbagai macam orasi, berbagai macam bentuk tablik, ceramah, seminar, dialog, dan lain sebagainya yang membahas tentang bahaya neo-PKI yang kemudian diidentifikasikan oleh si Alpian Tanjung ini sebagai PWI-LS lah yang merupakan neo-PKI itu. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi sudah jelas katanya bahwa PWI-LS itu adalah neo-PKI. Nah, ini kan merupakan satu fitnahan yang sangat keji yang dilontarkan oleh Alpian Tanjung ini tanpa meneliti dahulu ya dengan sejelas-jelasnya apakah benar PWI-LS itu adalah neo-PKI. Ya, jangan karena satu hal yang dari sudut pandang pribadi, ya ketika PWI-LS misalnya bentrok dengan Front Persaudaraan Islam yang dianggap melarang pengajian atau membubarkan pengajian atau boleh dikatakan sebagai persekusi, maka kemudian disimpulkan sebagai neo-PKI tanpa melihat asbabnya. Yang membuat kemudian mereka melakukan penolakan itu bukan pengajiannya, tetapi yang ditolak itu adalah Bapak Rizik Syihab itu. Karena dalam pandangan PWI-LS bahwa Bapak Rizik Syihab ini adalah provokator, ya itu. Jadi yang ditolak itu bukan pengajiannya, tetapi yang ditolak itu adalah Bapak Rizik Syihabnya.
Jadi tidak benar kemudian membubarkan pengajian secara umum atau kemudian melakukan persekusi, tetapi penolakan itu berkaitan dengan penolakan terhadap Bapak Rizik Syihab yang dianggap tidak bisa diterima oleh perjuangan Wali Songo Indonesia karena memang masalah konflik nasab itu yang semakin meruncing. Apalagi Bapak Rizik Syihab ini di dalam setiap ceramahnya selalu provokatif, bahkan mengucapkan kata perang ya terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi jangan kemudian disimpulkan sebagai sebuah pergerakan Neo PKI. Ya, hati-hati Bapak Alfian Tanjung atas pernyataan Anda ini ya. Yang kedua, soal nasab, saya pikir saya ingin masuk pada wilayah inna akramakum indallahi atqakum. Kita masih ingat bagaimana Gus Miftah yang akhirnya dipecat gara-gara atau mengundurkan diri gara-gara penjual air teh manis gitu kan. Iya. Ini juga menjadi cara Allah untuk melakukan purifikasi agar habaib-habaib sekaliber dan semodel Habib Rizik itu lebih muncul dan lebih bisa menjaga umat ya. Jadi intinya untuk nasab ini kalau menurut saya dia sudah menjadi konvensi dari para ulama-ulama sejak dulu. Tinggal mungkin menurut saya peristiwa ini tetap ada hikmahnya, Bung Kameramen. Saya pikir begal nasab yang dikomandani oleh orang yang kemudian lebih banyak bercengkerama dengan aguan, saya pikir ya Anda pengkhianat negara ya, saya pikir gitu ya. Dengan catatan terus Habib Rizik, Habib Ahmad, Habib Hanif, Habib yang saya kenal dari ujung Aceh sampai ujung Irian. Anda adalah guru kami, Anda kami cintai karena Anda adalah bagian daripada keutuhan NKRI. Rekomendasi dari saya adalah sebaiknya terjadinya dulu konsolidasi. Misalnya apa? Kokam. Kapan Kokam mau ada apel siaga antisipasi kebangkitan PKI? Apalagi bisa apel siaga gabungan, ya kan? Katakanlah Kokam, terus Laskar FPI, terus Banser. Banser ini terus terang Bung Kameramen, saya adalah orang yang lama di P3, Partai Persatuan Pembangunan. Saya ingin mengatakan, di Banser itu 90% itu anti PKI. Harusnya. Yang enggak, memang iya Bung Kameramen, memang begitu. Cuman yang munculnya kan yang dipakai oleh wartawan. Oh iya. Yang dipakai itu. Jadi mereka ini mulut yang bisa diduga mungkin mereka ini infiltir yang membuat saya seperti polisi kan gara-gara gitu. Iya, benar. Sebetulnya kan pendapat saya berangkat daripada masukan yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Hasim tentang situasi itu. Bukan saya. Banser itu dibentuk diantaranya untuk mengganyang musuh Islam, bukan untuk mengganyang sesama Muslim, bukan untuk menjaga tempat ibadah agama lain. Itu juga menjadi keluhan dan kesedihan, keprihatinan dan kemasgulan daripada tokoh-tokoh NU. Lalu yang kedua, rekomendasi daripada Alfian Tanjung ini adalah diadakannya apel siaga dalam rangka menanggulangi Neo PKI yang harus dilakukan bersama-sama, yakni antara Kokam, ya, kemudian juga Front Persaudaraan Islam dan juga Banser. Jadi diadakan apel siaga dalam rangka menanggulangi Neo PKI yang dalam hal ini tentu disematkan kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kemudian diadakan apel gabungan yakni antara Kokam, FPI dan juga Banser. Wah, penggalangan pasukan ya dalam rangka pembubaran Front Persaudaraan, dalam rangka pembubaran perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, ini rekomendasi Alfian Tanjung luar biasa. Jadi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini dianggap sebagai musuh bangsa ya, yang harus dihancurkan ya. Padahal kalau kita lihat yang paling berbahaya itu ya justru Anda gitu ya, dengan selalu menyematkan PKI, Neo PKI kepada orang-orang yang kontra dengan Anda. Ini yang paling berbahaya begitu Bapak Alfian Tanjung ya. Nah, kita lihat bagaimana rekomendasi yang ketiga. Rekomendasi berikutnya, pastikan kekuatan umat ditopang oleh ibadah yang tertib, ramainya taklim-taklim, kajian-kajian, dan saya mohon kepada saudara-saudara yang tidak merasa berkepentingan, tidak merasa prioritas membahas soal komunisme PKI, Anda diam saja. Biar kami akan menyelesaikan mereka, bubarkan PKI LS, bubarkan lembaga-lembaga yang anti Tuhan, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum. Rekomendasi yang ketiga adalah bahwa persatuan umat yang harus ditopang dengan peningkatan terhadap ibadah,
peningkatan terhadap amal soleh, memperkuat akidah, dan juga mengoptimalkan pengajian-pengajian masjid dan juga majelis ta'lim. Ini bagus ya, tetapi tentunya ketika hal tersebut itu pengaktifan, mengoptimalkan pengajian dan ta'lim itu harus yang dikaji Al-Quran dan hadis, bukan yang dikaji itu provokasi, apalagi kemudian memprovokasi masyarakat, memprovokasi umat untuk kontra terhadap kebijakan atau terhadap pemerintahan yang sah. Apalagi kemudian pengajian itu diisi dengan fitnahan, cacian terhadap orang lain ataupun terhadap organisasi lain yang bertentangan. Nah, ini jangan seperti itu dong, Bapak Alfian Tanjung. Lalu pernyataan terakhir adalah himbauan kepada umat ya untuk kemudian bersatu, katanya dalam rangka membubarkan PKI-LS. Nah, artinya membubarkan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan organisasi-organisasi lain yang diindikasi bertentangan dengan organisasi mereka ini. Nah, inilah pernyataan daripada Bapak Alfian Tanjung yang merupakan tokoh yang kita bisa simak dengan jelas dan tegas, yang akan kemudian mengkoordinir, bahkan sekaligus akan terjun. Jadi bukan hanya merekomendasikan, tetapi siap untuk memimpin dalam rangka pembubaran Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang dia sebut sebagai PKI-LS. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Bapak Alfian Tanjung dengan jelas dan tegas, dengan pada poinnya adalah ingin membubarkan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.